Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Mandi hujan memang dapat memberikan sensasi menyegarkan dan menyenangkan bagi sebagian orang. Selain itu, ada beberapa manfaat kesehatan yang terkait dengan mandi hujan. Para pakar mengungkap dalam risetnya bahwa air hujan memiliki sifat asam dengan potensi hidrogen (pH antara 4-6). Kondisi ini sangat baik untuk tubuh bagian luar, tapi tidak untuk diminum. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta mempertangguh telapak kakimu. Teguh pendirian. Surat Al-Anfal ayat 11. 4 manfaat air hujan berdasarkan ayat di atas. 1. Membersihkan dan menyucikan badan. 2. Menghilangkan gangguan setan. 3. Menguatkan hati. 4. Meneguhkan pendirian dan menambah kepercayaan diri. Hujan adalah proses kondensasi uap air atmosfer menjadi butiran air yang cukup berat untuk jatuh tiba di daratan. Dalam Islam, jika ditelaah lebih jauh, hujan merupakan karunia dan hikmah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali hujan yang turun dari langit merupakan hujan yang ditunggu-tunggu, terutama untuk para petani yang berbulan-bulan sebelumnya merasa kesulitan air dan mengalami kekeringan. Namun sebagian orang ketika hujan datang akan mengeluh karena menghalangi pekerjaan di luar rumah. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini sejumlah hikmah dan manfaat hujan dalam pandangan Islam. Yang pertama, hujan adalah berkah. Dalam Al-Quran terdapat ungkapan bahwa hujan adalah berkah. Hal ini sebagaimana difirmankan dalam kitab suci Al-Quran, yaitu ayat yang artinya, "Dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam." QS Kaf ayat 9. Dari ayat di atas, kita mengetahui bahwa Allah menurunkan hujan sebagai rahmat-Nya sesuai dengan kebutuhan seluruh makhluk-Nya. Yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu cukup bagi makhluk-Nya. Hujan turun sebagai bentuk dari keseimbangan alam yang Allah ciptakan. Dengan turunnya hujan, air di bumi akan terpenuhi bagi seluruh makhluk-Nya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 11, Allah berfirman, "Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar atau yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam dunia diciptakan dengan penuh keseimbangan." Berkaitan dengan poin sebelumnya, di mana Allah menurunkan hujan sesuai kadar perhitungannya, maka kita bisa mengambil hikmah bahwa dunia dan seisinya diciptakan dengan seimbang. Tidak ada kelebihan atau kekurangan yang diberikan Allah. Jika memang ketika hujan terjadi banjir atau bencana alam, bisa dipastikan bahwa itu adalah hasil dari kerusakan yang dilakukan manusia itu sendiri. 4. Sebagai alat bersuci hamba-hamba Allah.
Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. QS Al-Anfal ayat 11. Yang terakhir, sebagai pengingat bagi manusia. Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW begitu khawatir pada saat muncul mendung. Jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana riwayat yang diukilkan Aisyah RA. Dia berkata, jika Rasulullah SAW melihat mendung atau angin, maka raut wajahnya pun berbeda. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, jika orang-orang melihat mendung, mereka akan begitu girang. Mereka mengharap-harap agar hujan segera turun. Namun berbeda halnya dengan engkau. Jika melihat mendung, terlihat wajahmu menunjukkan tanda-tanda tidak suka. Beliau pun bersabda, wahai Aisyah, apa yang bisa membuatku merasa aman? Siapa tahu ini adalah azab, dan pernah suatu kaum diberi azab dengan datangnya angin. Setelah itu, kaum tersebut, yaitu kaum Ad, ketika melihat azab mereka mengatakan, ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa hujan bisa bermakna bahwa kita harus selalu takut dan memohon perlindungan Allah dari murkanya. Demikian pembahasan tentang manfaat air hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.